Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah, diberikan kelancaran rezeki, diberikan hidup yang berkah, hidup yang bermanfaat. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang halalan, thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita semuanya menjadi anak keturunan yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya berkenan menyimak kajian ini, yaitu kajian seputar tentang Al-Quran dan hafidh, ya, tahfidzul Quran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid menurut Imam Madhab. Ya. Hukum membaca Al-Quran menurut Imam Madhab berkenaan tentang wanita haid. Ya, kita tahu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengcover 4 madhab, yaitu madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Bagaimana tentang pendapat bagi wanita haid membaca Al-Quran akan kita kupas bersama. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji dalam kitab Al-Mizanul Kubra, ya, kitab Mizan Al-Kubra. Nah, ini penjelasannya tentang hukum bagi wanita haid yang membaca Al-Quran. Wa min dzalika, yang demikian itu, ittafaqul a'immatis salasah, telah bersepakat, ya, a'immatis salasah yaitu imam tiga imam mazhab, maksudnya adalah ala anal haidah, ya, berkenaan tentang haid, ya, kal junubi, seperti ketika junub, fis sholati, dalam solat, wa amma fil qiraati, dan adapun dalam qiraah atau dalam membaca Al-Quran. Faqala Abu Hanifah, ya, maka perkataan Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, annaha la taqra'ul Qur'an, ya, sesungguhnya tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, ini pendapat dari 3 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Ini bersepakat bahwasanya wanita dalam keadaan haid tidak boleh membaca Al-Quran, ya. Maka di sini hukumnya dilarang. Nah, ini menurut 3 mazhab, ya, mazhab Maliki, Hanafi, kemudian mazhab yang kita pakai yaitu mazhab Syafi'i, ya. Ma'a qauli Malik fi ihda riwayataihi, ya. Kemudian berkaitan tentang pendapat salah satu dari riwayat Imam Malik, ya, salah satu pendapat tentang riwayat
dari Imam Malik atau mazhab Maliki. Annaha taqra'ul Qur'an. Ya, sesungguhnya boleh membaca Al-Qur'an. Nah, ini menurut mazhab Maliki atau Imam Malik, ini boleh membaca Al-Qur'an ketika wanita sedang haid. Ya, wa fi riwayatil ukhra, dan sebagaimana dalam riwayat yang lain, annaha taqra'ul ayatil yasirah. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan sesungguhnya ya taqra'ul ayatil yasirah, boleh membaca Al-Qur'an yang yasirah, yang mudah. Yang mudah di sini adalah maknanya adalah sedikit membaca beberapa ayat Al-Qur'an ini masih diperbolehkan. Ya, ini dalam pendapat yang lain. Wal awalu, dan yang awal, naqalahul aksaruna min ashabih. Ya. Dan yang awal merupakan yang paling banyak dipakai pendapat dari Imam Malik min ashabih, dari para pengikutnya. Nah, jadi bisa kita fahami bahwasanya dalam membaca Al-Quran bagi wanita haid ini paling tidak ada, kita bisa bagi menjadi dua kelompok atau pendapat jumhur mayoritas ulama madhab, yaitu diwakili oleh 3 madhab, yaitu madhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i, bahwasanya membaca Al-Quran wanita dalam keadaan haid maka hukumnya dilarang. Ya, hukumnya dilarang ketika wanita membaca Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Malik tadi disampaikan bahwasanya ini boleh bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau niatnya membaca Al-Quran menurut Imam Malik, maka hukumnya adalah boleh meskipun itu dalam keadaan haid. Nah, penjelasan ini ada dalam kitab Mizanul Kubra, yaitu juz 1 halaman 140. Ya. Nah, ini ragam pendapat dari imam madhab, imam 4 dari pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lantas kita yang mengikuti dari Imam Syafi'i atau bermadhab Syafi'i, maka kita memakai dari pendapat Imam Syafi'i yang memang dilarang niat membaca Al-Quran. Namun di sini ada pengecualian jika membaca Al-Quran ini bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi hanya diniatkan sebagai zikir, maka dalam penjelasan para ulama ini hukumnya boleh. Kalau kita jadikan ayat Al-Quran ini bukan kita niatkan dalam rangka untuk membaca Al-Quran, tapi kita niatkan untuk zikir kepada Allah. Atau ketika kita mengucapkan kalimat tertentu yang itu kita kutip dalam Al-Quran, maka kalau tidak kita niatkan membaca Al-Quran, maksudnya membaca sebagaimana memegang mushaf atau membaca mushaf langsung kepada ayat Al-Qurannya, maka di sini hukumnya dilarang. Misalnya ada wanita haid mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya, atau Bismillahirrahmanirrahim, ya, hendak melakukan sesuatu, maka jika bukan niatnya dalam rangka membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh. Nah, ini tentang beberapa pendapat bagaimana wanita haid. Mayoritas dari 4 madhab tadi, yang 3 madhab ini bersepakat memiliki pemahaman yang sama bahwasanya wanita haid ketika memang niatnya adalah membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah dilarang, atau dalam kata lain yaitu haram. Maka
kita semuanya hendaknya untuk berhati-hati bagi para pembaca Al-Quran, terutama kalangan wanita. Maka jangan sampai diniatkan ketika mengeluarkan atau berkata-kata dari lisannya ini ternyata itu adalah ayat Al-Quran, maka jangan niatkan itu dalam rangka membaca ayat Al-Quran. Niatkan dalam rangka untuk berzikir. Ya. Nah, ini yang bisa difahami, sehingga nanti ketika wanita dalam keadaan haid, jangan sampai kemudian dia membaca Al-Quran. Ya, maka jangan sampai salah dalam hal niat. Nah, perkara niat ini yang sangat penting, sehingga nanti hukumnya bisa berbeda walaupun sama-sama membaca kata atau kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini. Maka di beberapa tempat di pondok pesantren yang memang itu adalah yang memang khusus untuk membaca atau menghafal Al-Quran, ini biasanya memakai qaul atau pendapat dari imam mazhab Maliki, karena para penghafal Al-Quran ini terutama bagi perempuan juga mereka tidak akan bisa berlama-lama untuk meninggalkan hafalan mereka dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk menghafal Al-Quran. Maka dalam beberapa pendapat ini boleh memakai mazhab dari Imam Malik atau mazhab Maliki. Nah, kecuali bagi yang memang dia bukan untuk penghafal Al-Quran, bukan hafizah misalnya, maka tidak diperkenankan. Nah, ini tentang hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid. Ini menurut 4 mazhab tadi, yang 3 bersepakat maka hukumnya adalah haram kalau memang niatnya adalah membaca Al-Quran. Sedangkan dari mazhab Malik tadi, ini boleh wanita haid untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bisa difahami, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, inayah kepada kita semuanya, selalu dalam perlindungannya, selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.